wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi perkenalkan langsung mawon gitu. Jadi sudah di sini saya mengikuti program guru penggerak. Nah, di modul 1.4 ini saya memiliki tugas untuk memaparkan pengalaman saya tentang konsep-konsep dan inti budaya positif. Jadi nanti kita saling berbagi gitu Bapak Ibu. Muter Pak, guru ini ke kita. Oke, selanjutnya ini jadi saya mengikuti program guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pacitan. Saat ini sudah berada di modul 1.4 Bapak Ibu. Nah, ini untuk mungkin yang pertama pengajar praktek saya. Di sini ada Bapak Sutardi. Nah, Pak Sutardi ini sudah sering kesini mendampingi saya untuk pendampingan individu. Jadi akan sering ke SMA Tagaloko untuk pendampingan individu. Kemudian fasilitator saya ada Ibu Yeni Nurnik Martin. Nah, Ibu Yeni ini adalah guru fasilitator di SMA Nganjuk yang setiap harinya mendampingi saya secara online. Nah, berikutnya poin-poin. Kan rada mau ini kenyataan itu. Beda kasih jalan kira-kira. Berikut poin-poin yang akan saya sampaikan pada konsep dan inti pada modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima ada posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kalau pendidikan zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya. Dan kepentingannya adalah untuk kepentingan Belanda. Kemudian pada pendidikan paradigma barunya, ini adalah pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai, tujuannya nanti adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dan yang setinggi-tingginya untuk sekarang. Jadi kalau dulu gambarannya seperti itu di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya sudah menggunakan laptop dan berbasis IT. Berikutnya pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini diambil bersumber dari Kemendikbudristek tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu sudah hafal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Disiplin positif di sini dalam budaya kita, karena kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau motivasi ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ditekankan di sini nanti adalah motivasi intrinsik. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini
harapannya nanti dengan kesadaran anak tanpa mengharapkan hadiah ataupun menghindari sebuah hukuman, anak akan sadar sendiri bahwa dia harus bersikap disiplin. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang melakukan segala sesuatu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup berarti memerlukan makanan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang peserta didik merasa butuh perhatian, caper, mungkin kurangnya kasih sayang dan rasa diterima di kelasnya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya dari kemampuan seorang peserta didik, bagaimana dia mampu untuk memahami materi dan tidak. Ketika penguasaannya ini sudah terpenuhi, maka anak akan bersikap positif. Nah, sedangkan ketika penguasaannya ini tidak terpenuhi, maksudnya ketika pelajaran dia tidak paham, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Jadi di sini kebutuhan seorang individu adalah butuh bebas. Tentunya semuanya ingin bebas, tidak terkait dengan peraturan-peraturan. Terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Jadi seorang itu akan merasa terpenuhi keinginannya, akan berperilaku positif ketika dia sedang dalam keadaan senang. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dari KBBI. Nah, 2 jenis perilaku motivasi perilaku manusia yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Nah, motivasi ekstrinsik ini yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Yang pertama seperti itu. Jadi itu adalah motivasi dari luar. Nah, yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Nah, kemudian motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, di sini diharapkan nanti siswa akan menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Kemudian murid akan melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi tanpa paksaan, tanpa adanya imbalan, murid akan sadar dengan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi awalnya kita sering memberikan suatu motivasi dengan cara menghukum atau memberikan hadiah. Nah, ini ternyata dari 2 konsep ini akan berdampak gagal, menghasilkan identitas yang gagal. Nah, karena hukuman di sini nanti akan menyakitkan bagi anak. Kemudian membuat rasa tidak nyaman, ada pemaksaan, memaksa murid jadi takut, murid akan menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, dan yang berikutnya murid menjadi rendah diri. Ini efek dari memberikan hukuman. Kemudian dengan penghargaan atau hadiah, misalkan diiming-imingi nanti kalau misalkan kamu dapat
nilai 100 kamu akan mendapatkan hadiah uang 20.000 misalkan seperti itu. Ini juga tidak efektif karena nanti akan menimbulkan merusaknya hubungan, akan ada sifat iri. Jadi di antara satu dan peserta didik lain akan menimbulkan sifat iri. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi sistem ranking karena tujuannya itu dianggap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak hanya berprestasi secara akademik tapi juga non akademik. Nah, berikutnya konsep disiplin identitas sukses. Pertama ada istilahnya konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, sekarang yang sering sekali dipraktekkan adalah restitusi. Nah, kalau konsekuensi penguatannya ini masih dalam jangka pendek. Kemudian perlu mengontrol secara berkelanjutan. Nah, di sini memerlukan stimulus dan respon. Murid akan menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kalau dengan restitusi, murid nanti akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dengan jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, teori kontrol, nanti teori kontrolnya itu pada dirinya memegang kontrol dan murid akan bersemangat dalam memperbaiki masalah. Nah, konsep dengan restitusi ini nanti akan mendekatkan pada kedisiplinan. Nanti adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada anak. Jadi yang sekarang ini sedang dibimbingkan, sedang disosialisasikan, dipraktekkan itu adalah konsep restitusi. Bagaimana menangani anak supaya anak ini hasilnya dia akan mempunyai konsep diri yang matang dan sadar akan kesalahannya. Kemudian apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini nanti ketika murid melakukan kesalahan antara korban dan pelakunya tidak ada yang saling dirugikan, tapi keduanya akan dikuatkan. Nah, nanti hasil akhirnya diharapkan akan memiliki karakter yang lebih kuat. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak menanyakan, tidak fokus pada kesalahan anak, tapi fokusnya adalah pada solusi. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap orang melakukan kesalahan tentunya karena dia salah satu kebutuhan dasar dari 5 yang saya sebutkan tadi mungkin ada yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Kemudian di sini menawarkan bukan memaksa. Nah, jadi nanti akan ditawarkan kepada anak apa yang bisa dilakukan agar memperbaiki kesalahannya. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini tadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu adalah sebuah hukuman. Enggak, Bu Sri, sarapan nih. Betul ketawa sedikit gitu. Ketok titik. Pon wis ora. Lanjut.
berdiri di depan kelas selama 15 menit atau hukuman yang sering kita praktekkan ya. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Apa perbedaannya itu? Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian kalau di hukuman, guru nanti akan marah-marah terhadap murid sehingga muridnya menjadi takut. Murid nanti akan disuruh menulis, misalkan murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu juga termasuk sebuah hukuman. Nah, kalau di konsekuensi nanti guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau di konsekuensi langsung di peraturannya, nah konsekuensinya bagaimana? Nah, terakhir yang diharapkan di sini adalah restitusi. Nanti guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang diharapkan dipraktekkan nanti adalah di yang terakhir itu, yaitu restitusi. Nah, di sini posisi kontrol kita begitu. Posisi kontrol kita sebagai guru ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian pemantau, dan manajer. Kira-kira mana yang Bapak Ibu yang kita perankan sebagai guru? Teman. Berteman. Kalau Bu Asna sebagai teman. Kalau Bu Nurul kira-kira sebagai apa Bu? Pemangkai. Pemangkai itu Bu Sri Puji. Pemantau. Manajer. Dari posisi yang paling bagus itu adalah sebagai manajer Bu Sri. Jadi nanti kalau Bu Sri Puji sudah sebagai manajer sudah luar biasa. Kantor temannya ya. Jumpa. Pembuka apa? Bu Sri Swati menghukum. Nah, contoh berikut ini adalah contoh-contoh kasus murid tidak, misalkan ya. Contoh kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau Bu Asna mungkin kata-katanya begini sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, buat berbuat salah. Besok jangan ya. Oh, Makanya. ya kalau Bu Asna ditambahin besok jangan ya, itu berarti sudah berbeda lagi Bu. Luar biasa. Nah, kalau penghukum nih, patuhi aturan sekolah kalau berdiri di barisan lain. Misalkan seperti itu. Itu adalah menghukum. Nah, kalau membuat merasa bersalah, barangkali Bapak bilang sama beberapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Jadi yang membuat siswa itu merasa bersalah. Itulah membuat siswa merasa bersalah. Kemudian ada pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Itu pemantau. Jadi mensinkronkan antara peraturan kelas dan konsekuensi. Kalau sebagai manajer, jadi kalau sudah manajer nanti tidak hanya langsung ke kesalahan siswa, tapi di sini mencari tahu dulu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi siswa diharapkan sadar akan kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi tidak langsung memaksakan, tapi menawarkan. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu, jadi kita perlu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan membuat siswa dan guru patuh menghargai apa yang sudah disepakati bersama. Jadi bedanya dengan peraturan, kalau peraturan itu ditentukan langsung oleh gurunya,
Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi di lingkungan itu. Kalau misalkan kesepakatan kelas di mata pelajaran berarti antara guru mapel dengan siswa. Kalau misalkan dengan kelas berarti bisa wali kelas, murid, mungkin bisa melibatkan kepala sekolah. Dan keyakinan kelas itu nanti akan ditempel begini. Nah, jadi tidak keyakinan kenapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas itu tadi bedanya. Kalau keyakinan kelas hasil kesepakatan, kalau peraturan kelas dan tata tertib itu adalah dari satu pihak. Nah, di sini mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2? Nah, mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4? Kira-kira untuk apa, Bapak Ibu? Keamanan, keselamatan. Supaya aman dan selamat. Nah, jadi setiap peraturan nantinya kan akan menuju pada nilai-nilai kebajikan. Kalau misalkan tadi menggunakan helm dan menggunakan sabuk pengaman adalah untuk keamanan. Nah, kemudian mungkin masuk kelas dengan tertib atau tepat waktu, mungkin itu nilai kebajikannya adalah disiplin, tanggung jawab. Jadi setiap keyakinan kelas nanti akan ada nilai kebajikannya. Nah, di sini bagaimana proses membuat keyakinan kelas? Guru akan bersama dengan murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi awalnya peraturan kelas itu disebutkan bersama dengan siswa apa saja peraturan kelas yang selama ini sudah berjalan. Kemudian merumuskan tentang peraturan kelas. Nah, jadi peraturan kelas yang sebelumnya sudah ada dirumuskan kembali. Nah, berikutnya peraturan kelas mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi kata-kata yang negatif nanti akan diubah menjadi positif. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan kata-katanya adalah kata-kata perintah. Nanti bisa diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada kata-kata buanglah atau tidak ada perintah. Nah, berikutnya kalau sudah jadi, maka tahap terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Nah, contoh keyakinan kelas di sini: bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, kemudian bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung dan sebagainya. Rukun. Ini bisa Bapak Ibu gali sendiri dengan diskusi bersama siswa. Bagaimana menentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi nanti dari peraturan itu sifatnya akan lebih abstrak. Kemudian yang kedua, buat sedikit saja agar mudah diingat. Nah, yang ketiga, pernyataannya bersifat universal, artinya tidak membeda-bedakan antara ras, golongan, dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Tujuannya adalah agar mudah diterapkan. Nah, dibuat dalam bentuk positif seperti tadi ya. Jadi bukan dengan kalimat negatif, tapi dengan kalimat positif. Dan terakhir, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Jadi nanti semuanya juga berdasarkan pendapat dari siswa. Nah, kemudian restitusi tadi, restitusi di sini ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, contohnya kalimat yang digunakan di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya ada validasi kebutuhan.
atau validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kata-kata kalimat yang bisa digunakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah, untuk menanyakan alasan siswa kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, misalkan di sini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau misalkan dari apa yang kamu lakukan itu apakah sudah benar, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang selama ini kita buat. Kemudian lanjutannya nanti bisa dengan diskusi pemecahan masalah dan menawarkan solusi dengan siswa. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga garis lurus. Kemarin saya praktek dengan salah satu siswa, praktek untuk segitiga garis lurus pemecahan masalah. Ada 2 anak kemarin dengan Ustaz. Nah, nanti dari siswa juga akan memberikan umpan baliknya. Jadi bagaimana hasil yang sudah diterapkan Bapak Ibu guru dan apa dampaknya bagi murid tersebut. Nah, ini adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ibu bisa pertanyaan Ibu ini. Ini bertanya. Kamu mau pertanyaan? Kita boleh menjawab. Jadi setting. Pertanyaan. Ya, Bu. Ibtian buku retno. Di video mereka. Wah, receh kan Bu Is. Napa sinten ngoten? Bu Is masih cari sebetulnya. Dulu bingung. Ya yang lagi sudah siap jawaban aja lu. Yang kira-kira jenengan mawon Bu, mengke anu napa dirancang jawabannya. Aku ora menggatekkan yo. Pakai kerjasama dengan Bu Am. Kalau Sek. Sek. Jen bertanya, Bu Lilis, Nggih. ini yang bisa melakukan berarti wali kelas saja atau guru yang tidak wali kelas? Bagaimana untuk membuat apa tadi kesepakatan kelas? Oke, terima kasih. Sementara itu saja. Terima kasih Bu Sriaswati untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh wali kelas ataupun guru mapel. Jadi kalau kemarin saya sudah mempraktekkan untuk membuat kesepakatan kelas dengan kelas 12 IPS. Jadi beberapa yang kita sepakati hasil tawar-menawar juga antara guru dengan siswa. Mungkin kita bisa memperlakukan misalkan karena anak-anak sekarang juga rumahnya jauh dan pagi juga biasanya masih sarapan. Nah, itu di depan saya berikan penawaran berapa menit untuk kebijakan terlambatnya, toleransi waktunya, mungkin seperti itu Bu. Atau mungkin pengumpulan tugas itu kalau dengan guru mapel. Jadi tidak hanya dengan wali kelas, juga dengan guru mapel, atau Bu Is. Mana boleh? Yang Yang apa itu? Disarankan Mbak Lis. Yang tidak efektif. Oh, ini. Hukuman apa tuh?
Bu Weni Purno, Bu Weni mau bertanya. Kepala perkosok di kok. Isu. Sudah siap Bu? Begini Mbak Lilis, yang mau saya tanyakan di situ ada penghargaan atau hadiah, tetapi untuk pemberian reward itu termasuk tidak efektif. Kenapa? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak, apakah itu bisa berhasil saat anak gagal, apa nantinya ketika kita spontan memberikan reward seperti itu, apa juga termasuk tidak menjawab pertanyaanmu sekarang? Ganti bilang ibu ini dipotong kan ya. Gini Mbak Lilis, ketika kita spontan memberikan reward untuk anak, misalkan anak yang gagal, kemudian kita berikan reward spontan, apakah itu juga termasuk tidak efektif seperti itu loh? Padahal kan anak-anak yang merasa gagal, kemudian kita nanti kalau kamu misalkan hari ini terlambat, kalau besok kalau kamu tidak terlambat lagi atau rajin sekolahnya, nanti akan ada reward tersendiri untuk kamu. Kemudian biasanya siswa tersebut akan berusaha keras untuk memperbaiki dirinya dari hari ini. Terima kasih Bu Eni. Jadi memang reward itu adalah yang sering kita gunakan, menggunakan hukuman dan reward itu memang yang paling sering kita gunakan. Ternyata ini juga berdasarkan hasil riset, hasil penelitian. Jadi kala itu ada seorang guru yang memberlakukan, guru SD misalkan, memberlakukan kalau misalkan kamu tertib nanti akan saya berikan hadiah, karena seperti itu oleh Bu A misalkan. Nah ketika Bu yang A ini tadi tidak masuk, digantikan oleh guru lain, dan siswa tersebut tidak mau lagi untuk tertib. Nah, jadi dampaknya mungkin akan seperti itu Bu ini. Mungkin 1-2 kali kita bisa melakukan, tapi tidak untuk berkelanjutan. Mungkin hanya untuk memotivasi anak dari luar. Nah, tujuannya kita nanti tetap menggali atau menciptakan motivasi yang ada di peserta didik secara intrinsik. Dan jadi ketika anak sudah sadar sendiri, maka itu nanti akan bertahannya lama. Jadi tidak memilih dan tidak memihak. Kalau misalkan nanti Bu Eni yang memberikan reward ke anak tersebut, nanti dengan guru lain siswa tersebut akan ngejepke atau tidak peduli karena yang memberikan kan Bu Eni. Mungkin bisa 1-2 kali kita gunakan sebagai trik, tapi tidak untuk terus-menerus Bu Eni. Ampun. Ya. Ampun ya Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa saya bagikan untuk disiplin, konsep disiplin dan penerapannya di sekolah kita. Jadi mulai dengan motivasi intrinsik yang harusnya kita harapkan, kemudian dengan menggunakan restitusi, jadi tidak menghukum dan memberikan reward atau konsekuensi, tapi kita menggunakan restitusi. Restitusi ini nanti prosesnya panjang, jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung mengatakan bahwa siswa ini bersalah, tapi kita gali dulu dari latar belakangnya, kenapa melakukan kesalahan, kemudian bagaimana cara memperbaikinya supaya nanti akan menghasilkan motivasi intrinsik yang pastinya motivasi intrinsik itu nanti akan bertahannya lebih lama. Saya rasa cukup. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihentikan, Pak Lis. Yang pertama, kita prakteknya secara teori ya. Prakteknya sesuai teori. Yang pertama kita tulis
peraturan ki misalnya sih peraturan ki bisa telat masuk apa lebih masuk kelas tepat waktu mungkin loh iya loh kan ya bisa apa butuh 1 menit gimana peraturan kelas biasanya masuk tepat waktu tulis tim Iya. Apa sih tepat waktu gitu? apa tepat waktu waktu ada masuk kelas yang di nanti bisa kan yang pakai untuk khusus apa lagi piket kelas gimana sesuai jadwal melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal lanjut lainnya oh yang ngerti aku ngerti ya bro betul berikutnya yang ketiga yang peraturan kelas yang peraturan yang selama ini kalian tahu boleh makan di jam 12 bu mana peraturan ini makan apa oke boleh tadi ada yang makan itu sesuai Kan diperbolehkan ya guru. Kalau mau terus peraturan itu sudah biasanya kalian dapatkan apa Copot sepatu, satu masuk. wih wajib melepas sepatu di dalam kelas itu ya Di luar kelas. kalau ini sepatu ini Halah, halah. kan ada di foto orang sih Oh, melepas sepatu di dalam. Iya. Melepas sepatu sebelum memasuki ruangan. Tidak boleh sebelum masuk kelas ya. ada wajibnya nggak tujuannya boten bu terus sama Iya. Bawa sepatu sebelum masuk kelas. belum memasuki ruangan ayo mau dulu kayaknya sumpah Ruang kelas. Masuk naik. nah ini misalkan di kelas tidak boleh berisik ada nggak bosen bu Kondisional itu, Bu. itu namanya hak asasi bu hak asasi manusia bu belajar asas dosa pun pokoknya loh kasih kita sampai ribu ya apa lagi ini nanti kalau misalkan ada yang tidak disepakati bisa dihapus jadi peraturan yang lama peraturan itu tahu sudah berarti itu sudah kalau mau peraturan yang baru Pak boleh kayang misalkan ini masuk kelas tepat waktu iya bu Maksimal terlambat 10 menit. maksimal tambah berarti ini sebelum menit Nah, ya lah aku setengah jam. Kasuke. bu ke toilet masih pas 10 menit Pokoknya apa menit wis. lah lah sebelum menit itu wis timbul iya tepat waktu ya toleransi Toleransi apa? toleransi Toleransi terlambat nih. ya toleransi terlambat maksimal ini berapa 15. Omae ada. Orang cerdas ya. ini khusus matematika loh bukan jam pelajaran biasa Dosen masak. khusus matematika benar matematika nggak bukan jam pertama toh Oh, ya sudah gitu. jadi toleransi oh iya masuk maksimal ada 15 ya Ya. sebelum nilai kamu
banyaknya 10. Jam. Beres terlambat. Konsekuensinya. 10 menit. Konsekuensinya pusat. Bukannya 10. Jadi berarti setelahnya Gimana pusat bisa? Gimana pusat ya? Konsekuensi kita bedakan ya cowok-cewek. Ada gender. Gimana jawab bicara? Kalau yang cowok gimana? Ayam. Kalau yang cowok gimana? Beda. Pusat apa mendingan? Nggak masuk kelas. Pusat deh. Pusat. SMP kan bukan. Pusat 100 aku sekocak. Enggak, kalau bisa soal bibit. Iya. Ya, bisa sombong bibit. Dan apa? Namanya siapa? Kesepakatan? Masuk kelasnya jongkok. Masuk kelas cowok. Ya kerja lagi gue Masa kelasnya jongkok saling gue dulu baru ke tempatnya. Oh iya ya. Dia super duit jual. Nyawa tua. Iya itu tadi udah Masuk kelas cowok. Sama kayak sampai terus balik ke tempat duduk. aku ini. Masuk kelasnya jongkok mana ya? Si cewek. Iya. Kayak. Kayak rumahnya kayak gini. Kon gambyong. Yang kedua. Iya. Joget dulu. Gambyong. Gambyong. Ini malah Joget saya tadi. molor-molor waktu loh lah. Jam. Ya malah Jokowi perlu nih. Ulang susu. Orang dapat. Ayo yang kedua apa? Bisa kelas dulu. Usaha jangan lama. Lepes dulu. Apa lo Bu? Usulan dari cowok, yang cewek apa? Kayak. Tali banget, Bu. Bukan tidak harus sih. Sekocam Bu, sini sekocam. Jadi sekocok. Sekocam maksudnya. Harus di mana? Weh, apa sih merah? Saya nih. Wise. Wes. Apa ya? Atau misalkan memimpin teman-temannya untuk ice breaking, itu boleh. Ya itu aja. Anu aja, Bu. Disuruh nurunin, Bu. Ajak ice breaking aja. Orang konsekuensi yang di sini dia. Mengajak ice breaking. Nah ini, lihatin deh. Ice breakingnya kan Selamat pagi. Oh ini Ayo, sama aja di gue. Sama aja gak apa-apa Bu. Berikutnya itu tadi masuk kelas ya. Terus yang pindah itu berarti diganti sebelum pembelajaran kondisi kelas harus dalam keadaan Bersih. hangat ya. Tulis sebelum pelajaran dimulai. Hiskaunya Ini ngomong brengsek, Bu. Di pembelajaran kan pastinya ada tugas. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Ya. Lah nggak ada konsekuensinya. Berapa? Konsekuensinya ada.
Gak usah Cepet-cepet ya. Nah, berarti harus kalau tidak tepat waktu berarti nanti nilainya yang berbeda. Waktu berarti benar semua 100, tapi tidak tepat waktu berarti nanti ada pengurangan, begitu ya? Ya. 5 Bu, kurangnya Bu. Per hari 5. Misalkan hari Senin kamu mengumpulkan hari Selasa berarti berkurang 5 itu nilainya ya. Satu aja. Gampang 5 sudah ya. Terus pukul ini. Oh, ini Terus ada lagi babnya di kelas 12 itu ada 3. Ada 3 bab. Ada dimensi 3, peluang dan statistik. Nah ini biasanya kalau prakteknya saya sebelumnya selalu saya selesaikan di semester 1. Prakteknya apa, Bu? Maksudnya pembelajarannya itu loh ya. Bab 1, 2, 3 itu saya selesaikan di semester 1. Jadi semester 2-nya free. Tinggal kita lakukan. Oh ya ini gimana? Tetap seperti itu atau berubah? Oke berarti materi diselesaikan di semester 1. Ya. Sudah punya bukunya? Belum. Bukunya di perpustakaan, nggak usah pakai MKS ya. Ada lagi? Ada masukan ada? Cukup? Masuk kelas itu tadi ya. Dan selamat untuk ada. Atau ada masukan lagi misalkan ada apa? Kalau misalkan tidak boleh lari, Boleh makan jajan nggak, Bu? Oleh dia. Oh, ini di luar khusus matematika tidak boleh. Ini. khusus untuk matematika nggak boleh? Oh nggak boleh makan katanya. Oh, makan lu. Nah yang sering makan tujuan tuh. Iya, tuh, Bu. Nasi lagi. Siapa? Oh, duwe piye iki? Bukan makanan berat itu maksudnya ya. Sudah makan aja. Tiba masuk sekitar. Murid SMA 1 mati lapar. Misalnya mau permen minum es krim boleh. Makan nasi jangan dulu gitu maksudnya. Kan berarti tidak boleh makan yang berat gitu. Makan nasi, makan bekal. Makan botol oleh enteng. Tidak boleh keluar kelas selama gurunya masih di dalam kelas. Keluar kelas harus jongkok. Selama pelajaran langsung ini kayak 30 menit sehari. Kan belum ya bukan SMA atau 30. Belum pelajaran boleh. Sebelum boleh. Jadi kan harus mulai loh ini. Ini sih dia peraturan dewe sudah dewe ya. Tidak penting Islam. Ada tambah lagi sudah? Sudah belum? Ada usulan tambahan? Kelasmu harus bagaimana? Aku tolong boleh. Sudah. Sampai lagi mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan Tertib. Santai tapi ya. Santai tapi serius. santai tapi serius. Pelajaran bersama. 10 menit. Ini berarti harus mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat. Kamu tidak boleh tidur. Jadi normal sebenarnya. Tidak semangat sampai HP-nya gimana? HP.
HP digunakan ketika Pembelajaran digunakan untuk pembelajaran. Ketika Gunakan kalkulator. jadi kalau nggak digunakan, nggak saya minta pakai HP berarti nggak boleh digunakan. Untuk pembelajaran yang ketahuan pakai HP untuk nge-game berarti nanti konsentrasinya yang pakai HP bukan untuk pembelajaran. Sayang bu. Sayang. Itu tadi ya, memimpin teman-temannya SPT tadi. Ya. Tulis SPT. Nah, bisa diurutin. Teacher breaking. Oke, sudah? Ada masalah lagi? Oh, Pemimpin S. Sekretarisnya Husana. Dan semangat kepada yang Iya, yang atas itu bisa. Ya, sudah dimatikan.